Ada program jalur sepeda Anies gagal total. Katanya buat sepeda, lah kok malah buat parkir liar? Program bubrah. Gue pernah bahas di YouTube gue panjang lebar, ada yang judulnya DP 0 besar. Gue ngebahas yang mana intinya sih sebenarnya programnya gagal. Udah itu aja. Lu. Gagal. Tuh, Panji tim saya sengaja bilang gagal kok sampean ngeyel. Kunci Anies dalam bekerja adalah senyap. Senyap itu kata lain dari tidak ada bunyi, tidak ada pergerakan, tidak ada penampakan. Itu semua definisi dari senyap, sunyi, sepi, sendiri. Ini ngeri karena meski ada 67 orang yang menjadi penasihat Anies dan semua dibayar pakai uang pajak yang kita bayarkan, tapi Anies memilih jalan yang sunyi. Ini orang kenapa bisa jadi gubernur ya? Di penghujung kepemimpinan Anies Baswedan, Anies harus mawas diri, tahu diri bahwa dia gagal memimpin Jakarta. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian baru-baru ini mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam membuat program jalur sepeda. Lewat akun Twitter pribadinya, ia mengunggah video yang memperlihatkan bahwa jalur sepeda yang dibuat Anies tidak digunakan sebagaimana mestinya, namun malah digunakan untuk parkir mobil liar. Dalam narasi cuitannya, ia menilai bahwa program tersebut merupakan ide bego dari sang gubernur. Ya, sontak saja unggahan dari Leverdi tersebut langsung mendapat tanggapan dari warganet. Kata seorang warganet dengan nama Laskar Wagimandip, kebegoan yang pakai APBD, cumawan bacot yang bisa begini, cebong mana ngerti. Kemudian kata Pak Jenggot _ gegara Anies semua jadi koyo wong kundeng kabeh. Wah syuh. Netizen dengan nama Kopi_surga menilai bahwa ini akibat kalkulator gubernurnya bodoh. Bahkan Jakarta punya sejarah untuk anak cucu dari begonya Gubernur versi Google. Meskipun begitu, Gubernur merupakan juara bertahan sebagai gubernur terbego sedunia. Belum ada loh yang ngalahin, lagi didaftarkan pula masuk Book of Record. Hebat ya, nggak tertandingilah kebegoannya. Seperti kata netizen @ilertil, luar biasa buegonya, sungguh gubernur yang gak punya otak dan nalarnya gak main. Setiap tahun orang ribut dengan kemacetan akibat kendaraan bertambah terus, sedangkan lahan untuk jalan sudah gak ada. Lalu bagaimana mau bisa atasi kemacetan? Buego kan? Nah, seperti diketahui, Kepala Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penambahan jalur sepeda ibu kota kini tak lagi menggunakan pot beton sebagai pembatas. Pembatas jalur sepeda akan ditanam stick cone agar tak terlalu makan jalan. Pemasangan stick cone sebagai pembatas jalur sepeda itu contohnya bisa dilihat di Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta menargetkan ada 300 km jalur sepeda hingga akhir 2022 ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Wagub DKI Ahmad Riza Patria melalui akun Instagramnya 23 September 2022 silam. Dari 195 km jalur sepeda yang akan dibangun hingga akhir tahun, 40,06 km diantaranya merupakan lajur sepeda terproteksi, 154,73 km lajur berbagi, 1,67 km di atas trotoar. Ya, niatnya bagus sih, ingin memberikan kenyamanan dari pengguna sepeda. Tapi jika tidak ada ketegasan dalam menindak para pengguna mobil tersebut, ya salah gubernur juga. Sebenarnya ini bukan salah dari pengguna mobil yang parkir di jalur tersebut. Tapi ini salah gubernur yang membuat program tersebut terjadi. Karena jalan yang seharusnya menjadi jalur utama untuk pengguna kendaraan mobil atau motor dipotong dan digunakan untuk jalur sepeda. Yang mana jalur tersebut terlalu besar untuk pengguna sepeda, jadi bisa disalahgunakan untuk parkir mobil. Aduh, mungkin sekarang apa-apa harus diviralkan dulu kali ya biar heboh, lalu bisa mendapatkan perhatian. Kalau tidak mungkin akan dibiarkan saja entah sampai kapan. Mungkin sampai kucing bisa nyanyi lagu dangdut. Kenapa sih Jakarta harus memiliki pemimpin yang modelnya kayak gini sih? Jawaban yang diberikan kadang lucu, kadang gak masuk akal, kadang membingungkan, kadang gak profesional. Masa warga mau dipimpin dengan pemimpin konyol seperti itu? Ayolah nih, Jakarta bukan Belanda, Inggris, Italia, atau negara Eropa lain yang mungkin hendak ditiru oleh
Pemprov DKI Jakarta biar terlihat keren karena sekelas ibu kota Indonesia memiliki jalur sepeda khusus. Kondisi jalanan dan sistem transportasi di Jakarta masihlah jauh dari mendekati kata ideal untuk memanjakan jalur bagi para pesepeda dengan mengizinkan mereka melintasi ruas jalan di luar jalur khusus sepeda, baik pada jam ataupun hari tertentu pada masa weekend. Mending fokus aja tuh benahi macetnya. Tapi mana bisa, 16 Oktober kan lengser. Jadi bagaimana menurut Anda? Curiga banget, sisa dana bansos yang di stop Anies sejumlah 560 miliar rupiah hilang entah kemana. Kok plek-ketiplek sama komitmen fee Formula E? Jangan-jangan. Sampai 2,3 triliun kan tidak betul ya, tidak pernah kita membayar komitmen fee. Yang ada adalah 560 miliar untuk 3 tahun ke depan, jadi bukan 1 tahun ya. Nah, kemudian juga semua nanti kita harapkan ke depan penggunaan pembiayaannya tidak lagi dengan APBD. Kita harapkan ke depan nanti menggunakan dana publik, sponsor, partisipasi masyarakat ya. 560 miliar untuk balapan Formula E. Bayangin, bahkan di negara-negara lain, di Monaco misalnya, untuk komitmen fee Formula E cuma 18 miliar. Kita 560 miliar. Dan Ahmad Saroni bilang nggak pakai duit APBD. APBD itu jelas-jelas perampokan APBD yang manfaatnya nggak ada sama sekali buat masyarakat Jakarta. Karena uang yang harus dipertanggungjawabkan ini bukan kecil, 560 miliar, lebih dari 1,5 triliun. Sahabat Indonesia, kita tahu APBD DKI memang luar biasa, jumbo, sekitar 70-80 triliun gitu. Tapi apapun terjadi, uang 560 miliar ini bukan uang kecil gitu. Masih menjadi tanda tanya besar, jumlah anggaran bansos yang dihentikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang nominalnya sama dengan bayaran komitmen fee ke Formula E, yaitu 560 miliar rupiah. Seperti diketahui, kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan sementara bantuan sosial bagi warga terdampak COVID masih jadi misteri. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Neng Maliana Sari juga memberikan kritikan. Padahal anggaran bansos masih tersisa 560 miliar rupiah. Kalau tidak digunakan, uang itu mau dikemanakan? Lebih lanjut, ia menjelaskan, sesuai Pergub nomor 28 tahun 2020, Pemprov DKI menambah anggaran belanja tidak terduga, BTT, senilai 844 miliar rupiah. Dari nominal itu terdapat anggaran bansos yang bernilai kurang lebih 747 miliar. Selain itu, Neng menilai Pemprov DKI harusnya menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan Kementerian Sosial soal pemberian bansos kepada 1,2 juta warga DKI terdampak COVID. Menurutnya, Pemprov tidak bisa lari dari tanggung jawab dengan mengalihkan beban bansos ke pemerintah pusat. Neng mendesak Gubernur Anies untuk segera menyusun skala prioritas anggaran dengan jelas dan tegas, termasuk memaparkan detail realisasi anggaran penanganan COVID sebesar 10,6 triliun. Jangan hanya sekedar lip service saja. Hal itu disampaikan oleh salah seorang netizen dengan nama Gajah Mada lewat akun Twitter pribadinya. Ia bahkan menyebut bahwa korupsi bansos terancam hukuman mati, coy. Hal itu pun langsung ditanggapi oleh warganet. Netizen dengan nama @mulyaya22 menyebut bahwa bansos itu adalah hak rakyat yang dibagikan ke warga yang kurang mampu. Lah kok masih ada pemimpin daerah menstop hak warganya? Kemana duitnya? Netizen itu pun menilai hal ini bisa menjadi kutukan untuk Anies. Bahkan netizen lain pun menduga bisa jadi dana tersebut sudah disetorkan di Partai Nasdem. Makanya Surya Paloh mempunyai kartu as. Bahkan banyak yang menduga jika dana bansos tersebut digunakan untuk komitmen fee Formula E. Jika memang dana tersebut dialihkan untuk membayar komitmen fee Formula E, itu sudah terlalu sadis. Uang bantuan untuk orang miskin di kala COVID lah kok dibuat bayar fee event yang gak jelas manfaatnya. Sementara sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah realokasi APBD terbesar yang nilainya mencapai 10,6 triliun, di mana 6,2 triliun diantaranya diperuntukkan untuk bansos. Lalu akan dikemanakan uang yang jumlahnya luar biasa besar itu, coy? Itu masih dari bansos, belum lagi dari sisa anggaran 10,6 triliun yang nilainya mencapai 4,4 triliun.
Bagaimana pula pengelolaannya itu? Waduh, gile benar. Hanya Anies dan orang-orangnya yang tahu. Nah, sudah ada dana melimpah ruah begitu, ada lagi program baru yang juga dicetuskan Anies. Kolaborasi Sosial Berskala Besar, KSBB. Semacam program penggalangan dana dari para kaum berduit, para orang tajir Jakarta. Nantinya para orang kaya ibu kota itu bisa menyumbangkan uangnya ke sejumlah nomor rekening yang ditunjuk oleh Pemprov DKI. Setelah terkumpul, uang itu dipergunakan untuk membantu warga yang kurang mampu. Kedengarannya sih cukup mulia ya, bergotong royong demi membantu orang miskin. Betulkah pelaksanaannya di lapangan nantinya begitu? Sekali lagi, hanya Anies dan orang-orangnya yang tahu. Satu hal yang pasti, DKI tidak kekurangan duit coy. Berlimpah ruah malah. 6,2 triliun loh. Lalu kenapa Anies harus menggagas program itu? Jangan-jangan untuk modalnya Pres 2024 nanti ya? Bagaimana menurut Anda?